Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiranda dari kelas 233B Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya MSDM. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa sih itu MSDM. Jadi, manajemen sumber daya manusia atau lebih dikenal dengan MSDM ialah suatu bidang dalam manajemen yang secara khusus mempelajari korelasi serta peran manusia dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Sumber daya memiliki unsur yang tidak lain ialah manusia yang menjadi tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, bisa diartikan bahwa manajemen sumber daya manusia mempelajari permasalahan terkait dengan tenaga kerja. Nah, selain itu, terdapat juga fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada fungsi manajerial, yaitu melibatkan perencanaan strategis dan pengambilan keputusan tingkat atas yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi, seperti halnya dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Yang kedua itu ada fungsi operasional yang melibatkan pelaksanaan sehari-hari dari kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, dengan berfokus pada tugas administratif dan aktivitas harian seperti pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan. Nah, selain itu terdapat juga tujuan dari sumber daya manusia. Yang pertama itu tujuan organisasional, yang dimana berfokus pada kontribusi manajemen sumber daya manusia terhadap pencapaian tujuan keseluruhan organisasi, misalnya memastikan bahwa tenaga kerja yang dimiliki itu mampu mendukung strategi bisnis, meningkatkan produktivitas, dan membantu organisasi mencapai target kinerja dan pertumbuhan. Nah, yang kedua itu ada tujuan fungsional. Tujuan ini tuh berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas fungsi MSDM itu sendiri dalam mendukung kebutuhan organisasi, seperti menyediakan sistem penggajian yang akurat dan tepat waktu, serta mengelola proses rekrutmen dan pelatihan yang efisien untuk memastikan karyawan siap berkontribusi. Yang ketiga itu ada tujuan kemasyarakatan, berkaitan dengan tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat luas. Adapun contohnya yaitu mematuhi undang-undang ketenagakerjaan, memberikan kondisi kerja yang aman dan sehat, dan memastikan bahwa praktik SDM tidak merugikan masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Dan yang terakhir itu ada tujuan personal atau biasa dikenal dengan tujuan individu. Tujuan ini tuh berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan aspirasi individu karyawan, seperti memberikan kesempatan pengembangan karir, pelatihan dan pendidikan lanjutan, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan dan kepuasan kerja karyawan. Adapun yang menjadi pokok pembahasan utama kita pada video kali ini yaitu mengapa sih manajemen sumber daya manusia itu penting. Jadi, manajemen sumber daya manusia itu memainkan peran penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, sosial, dan teknologi. Yang pertama itu dalam bidang politik. Nah, MSDM mendukung pengembangan kepemimpinan politik yang efektif, memastikan bahwa pemimpin memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola tim dan menjalankan kebijakan yang efektif. Misalnya dengan memberikan pelatihan untuk pemimpin politik dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan manajemen krisis. Yang kedua itu dalam bidang pendidikan. Nah, MSDM memastikan bahwa tenaga pengajar terus meningkatkan keterampilan
dan pengetahuan mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Ini termasuk metodologi pengajar terbaru, penggunaan teknologi pendidikan, dan pengelolaan kelas yang efektif. Yang ketiga itu dalam bidang kesehatan. Nah, manajemen sumber daya manusia memastikan bahwa tenaga medis seperti dokter, perawat, dan teknisi medis terus mengembangkan keterampilan klinis mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Contohnya, pelatihan tentang prosedur medis terbaru, penggunaan peralatan medis canggih, serta penanganan kondisi darurat. Dan yang keempat itu ada dalam bidang ekonomi. Nah, MSDM berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan efisien tenaga kerja yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing perusahaan di pasar global. Misalnya, program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial karyawan, serta strategi pengelolaan bakat untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang kelima itu ada dalam bidang hukum. Nah, dalam bidang hukum, SDM memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan dan regulasi yang berlaku, membantu organisasi menghindari masalah hukum dan menjaga reputasi perusahaan. Contohnya itu pelatihan kepatuhan untuk karyawan dan manajer tentang undang-undang ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan kebijakan anti diskriminasi. Dan yang keenam itu dalam bidang sosial. Nah, MSDM mendukung pengembangan budaya organisasi yang inklusif dan kolaboratif yang meningkatkan kesejahteraan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Contohnya itu dengan melakukan program pengembangan keterampilan interpersonal dan komunikasi, serta inisiatif keberagaman dan inklusif di tempat kerja. Dan yang terakhir itu ada di bidang teknologi. Nah, pada bidang teknologi ini, MSDM membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan teknologi melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan, serta memastikan karyawan setiap menghadapi tantangan teknologi dan masa depan. Contohnya itu dengan memberikan pelatihan tentang teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI, analisis data, dan penggunaan alat digital dalam proses kerja sehari-hari. Mungkin itu saja video dari saya terkait dengan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Jika ada kesalah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.